Nenek-nenek jualan daun terlarang dicampur dengan kue, jadi laris manis, bahkan menjadi kaki tangan bos besar yang baru. Nenek Paulette adalah orang miskin yang setiap hari mengambil barang gratis dan barang-barang sisa di pasar untuk kehidupannya sehari-hari. Ia juga tipikal nenek-nenek cuek yang tidak suka bersosialisasi dengan orang. Namun, ia memiliki beberapa teman dekat yang selalu ada untuknya. Suami nenek Paulette sudah lama meninggal, namun si nenek cukup rajin mengunjungi makam suaminya. Nenek Paulette memiliki anak di mana anaknya sering menitipkan cucu nenek ke rumahnya. Nenek Paulette tidak suka kepada cucunya karena nenek Paulette orang yang intoleran. Suami dari anak nenek Paulette seorang kulit hitam dan bekerja di kepolisian. Malam itu ketika nenek Paulette sedang mencari barang bekas, ia tidak sengaja melihat sekelompok remaja sedang bertransaksi benda terlarang. Esoknya, ketika menantu nenek Paulette bersama rekan polisinya datang, mereka sedang mencari info-info soal pengedaran benda terlarang di daerah rumah nenek. Mendengar ternyata benda itu bisa menghasilkan uang yang banyak, diam-diam nenek Paulette tertarik. Apalagi hari itu tiba-tiba para rentenir datang menyita barang-barang di apartemen nenek Paulette karena menunggak utang. Jadilah nenek Paulette memutuskan menemui tempat si bos benda terlarang untuk meminta pekerjaan. Nenek Paulette dipertemukan dengan Vito. Namun melihat nenek tua meminta pekerjaan kepadanya, Vito menolak. Hari itu nenek Paulette sedang mengintip kepolisian sedang mengejar para bandit di sekitar rumahnya, dan tidak sengaja bandit itu melempar benda terlarang itu tepat ke arah nenek Paulette. Si nenek memutuskan menemui Vito lagi dan memohon untuk membantunya berjualan karena polisi tidak akan mencurigainya. Dan akhirnya Vito memberikan sedikit dulu untuk uji coba nenek Paulette berjualan. Nenek Paulette pun mencari cara bagaimana ia akan menjual barang-barang ini tanpa terlalu mencolok, dan akhirnya terbentuklah permen-permen daun terlarang. Paulette untuk pertama kalinya menemui menantunya di kantor, hal yang jarang terjadi. Paulette ingin tahu berapa para pengedar menjual benda-benda terlarang ini per kilonya agar ia tahu harga pasaran yang bisa ia jual nantinya. Nenek Paulette mencari info di mana ia bisa mendapatkan benda terlarang itu di daerah ini, dan ternyata di bawah stasiun inilah biasanya orang berjualan benda tersebut. Nenek Paulette menawarkan satu persatu, namun ada yang takut, tapi ternyata ada pula yang tertarik. Bahkan ada beberapa yang memuji barang milik si nenek. Akhirnya nenek Paulette berhasil menjual barang Vito habis tak bersisa. Sehingga ketika selanjutnya anak buah Vito memberi barang, kali ini Vito ingin memberi utuh untuk dijual nenek Paulette. Ketika jalan pulang, ada sekelompok polisi yang anjingnya menggonggong terus kepada nenek. Namun karena menantu nenek ada di sana, tentu saja ia tidak percaya mertuanya membawa benda-benda terlarang dan memutuskan mengantarkan nenek Paulette pulang. Lalu saat nenek hendak mengolah bahan-bahannya, sahabat-sahabat nenek datang. Mereka mencium